mempunyai motivasi ya buat kalian. Jadi kalian itu harus bersemangat terus dalam sekolah. Jadi di sekolah itu kalian harus bersungguh-sungguh supaya kedepannya menjadi orang yang sukses. Oke, jadi sukses itu harus diawali dengan semangat. Nah, untuk sebelum memulai materi pada pagi hari ini, agar anak-anak semua bisa fokus, mari kita fokus dulu ya. Udah tahu semua? Ya. Oke. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Semoga dengan tepuk ini kalian bisa lebih fokus lagi. Nah, sekarang tadi kalian sudah menyanyikan lagu tentang apa? Iya, kebunku. Nah, kira-kira di kebun itu ada apa aja? Bunga. Ada tanaman lain juga. Kemudian ini terdapat sebuah gambar. Kira-kira si Adi ini baru ngapain ya? Menyiram. Oke, menyiram tanaman. Sebelum tanaman disiram, pasti tanaman itu harus ditanam terlebih dahulu. Dari anak-anak ada yang pernah menanam tumbuhan atau bunga? Berarti sudah pernah mengalami. Jadi anak-anak, menanam tumbuhan itu sangat penting untuk menjaga pelestarian sumber daya alam. Nah, untuk sebelum memasuki materi itu, ibu di sini langsung saja masuk ke materi tentang pengertian sumber daya alam itu sendiri. Sebelumnya ibu bagikan bahan bacaan. Nah, di sini dapat dilihat yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang dapat diambil atau dimanfaatkan yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Itu ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis sumber daya alam sendiri itu terdiri menjadi 3. Menjadi 2. Pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi 3 diperbarui. Oke. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang penggunaannya itu berdasarkan pengelolaannya. Jadi apabila sumber daya alam itu dimanfaatkan dengan baik, maka persediaannya akan terus meningkat. Begitu juga kalau emang kita terlalu banyak mengambilnya, jadi itu persediaannya bisa saja menurun. Terus contohnya ada apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui? Air, tanah, udara. Oke, betul ya. Selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Contohnya apa saja? Dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kedua yaitu berdasarkan potensi penggunaannya. Berdasarkan potensi penggunaannya sumber daya alam dibedakan menjadi 3. Yang pertama sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi itu yang bagaimana sih? Digunakan untuk fisiknya saja. Sumber daya alam materi berdasarkan fisiknya saja, contohnya berupa kayu, terus besi, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam energi itu yang berdasarkan manfaatnya sebagai energi seperti sinar matahari, air terjun. Oke, betul sekali. Dan sumber daya alam ruang itu sumber daya alam untuk tempat kita tinggal seperti rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga berdasarkan macamnya sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati dan hayati. Non-hayati itu yang bagaimana? Non-hayati sumber daya alam berupa benda mati. Betul sekali ya, berupa benda mati. Contohnya tanah, air. Baik. Kemudian yang sumber daya alam hayati itu
video tersebut kira-kira tadi berisi tentang apa? Upaya Pelestarian sumber daya alam. Nah, jadi anak-anak semua, setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, kita harus bisa menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi itu sangat penting sekali ya, karena apabila sumber daya alam itu rusak, maka kehidupan kita sebagai makhluk hidup juga akan terganggu. Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama apa? Membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada yang masih suka membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ya, besok lagi kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Dan yang terakhir ada memanfaatkan barang bekas seperti penggunaan botol plastik dan lain sebagainya supaya mengurangi pencemaran tanah. Dan masih banyak lagi ya anak-anak semua. Di sini cuma beberapa saja. Jadi ibu harap sama anak-anak semua dapat melestarikan sumber daya alam di lingkungan kalian masing-masing. Kemudian apa sih akibat kalau kita tidak melestarikan sumber daya alam? Pencemaran limbah. Yang terakhir ini hewannya ngapain? Punah. Jadi melestarikannya supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor, pencemaran tanah dan lain sebagainya. Gitu anak-anak. Kemudian selanjutnya di sini Ibu mempunyai media yaitu papan sumber daya alam. Sebelumnya Ibu akan jelaskan di sini terdapat dua buah amplop. Yang pertama yaitu tentang jenis sumber daya alam. Nanti kalian menempelkannya apakah ini masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua yaitu tentang upaya pelestarian, apakah masuk dalam menjaga atau merusak. Di sini Ibu membutuhkan dua anak. Siapa yang mau ke depan? Oke, Mbak Olivia dan Mbak Eli, silakan. Oke, di sini Mbak Eli dan Mbak Alika sudah menempelkan medianya. Silakan satu persatu bisa menjelaskan. Mbak Alika dulu. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui ada tanah dan air, yang tidak dapat diperbarui ada batu bara dan gas. Selanjutnya upaya pelestarian yang menjaga ini melakukan reboisasi dan membuang sampah pada tempatnya. Kalau yang merusak membakar hutan dan juga menebang pohon. Oke, anak-anak betul tidak jawabannya Mbak Eli dan Mbak Alivia? Betul. Oke, betul ya. Oke. Jadi begitu ya anak-anak. Di sini terdapat contoh yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya batu bara emas. Kemudian upaya menjaga pelestarian terdapat reboisasi dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nah, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing
Dan tugasnya yaitu di sini terdapat sebuah gambar. Jadi kalian harus menganalisis sumber daya alam apa aja yang terdapat pada gambar ini, kemudian kalian bisa menemukan upaya untuk melestarikannya. Silahkan Ibu beri waktu 10 menit. Ada kesulitan? Ada. Iya, bagaimana? Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Mbak Nadia, silakan. Perwakilan dari kelompok 1. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama sumber daya alam hewan dengan upaya pelestariannya, membuat suaka pada satwa, membuat cagar alam, membuat buku binatang dan melakukan penangkaran. Yang kedua yaitu tumbuhan. Tumbuhan upaya pelestariannya menanam banyak pohon dan melakukan beban keliling. Yang ketiga ada air. Upaya pelestariannya tidak berlebihan dalam penggunaan air yang tidak membuang sampah ke sungai. Yang keempat, tanah. Upaya pelestariannya memberikan pupuk dan tidak membuang sampah ke tanah. Oke, kelompok yang lain betul tidak? Jawabannya dari kelompok 1. Sama kelompoknya ya. Bersama kelompoknya. Dan kalian tadi kan sudah mempelajari tentang materi dari ini. Kemudian untuk mengukur kemampuan kalian di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh mencontek. Oke, Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, dari hasil evaluasi ini Ibu akan koreksi terlebih dahulu. Apabila nilai kalian melebihi KKTP, maka akan mendapatkan pengayaan, dan apabila nilai kalian di bawah KKTP, kalian akan mengerjakan soal remedial. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Banyak. Bagaimana yang paling menyenangkan menurut kalian? Oke. Tadi kita sudah membahas apa aja pada pertemuan kali ini? Sumber daya Kemudian pelestarian. jenis-jenisnya dan akibat jika tidak melestarikan. Selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, kalian mengerjakan tugas yang ada di buku halaman 90, yaitu tentang pelestarian juga. Silahkan kalian bisa mengerjakan, dan minggu depan kita bahas bareng-bareng. Sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas Mbak Evi bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari teman-teman berdoa terlebih dulu. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai.